Halo semuanya, apa kabar? Jadi di video kali ini gue mau ngebahas sebuah keyboard. Kali ini ada yang baru-baru dari si Noir. Harusnya kalian sempat lihat juga di Instagramnya mereka. Kali ini masuk ke line up yang lebih premium, tapi secara pricing itu tidak seperti Z1 dan juga Z2 pas waktu awal rilis. Dan keyboard ini namanya adalah Noir Spade 65 ya, atau Spade 65. Karena harusnya udah sempat lihat juga teaser-teasernya di IG dan juga di teman-teman kreator yang lain juga. Dan si keyboard ini punya berbagai fitur ya, kayak wireless gasket mount, multi layout dan segala macam. Nanti gue bakal bahas lebih detail soal si keyboard ini. Nah, buat harganya itu ada dua. Yang pertama buat yang pre-build itu di harga 1,899 atau 1,9. Buat yang barebone itu dia di harga 1,599 atau di 1,6. Tapi di 2 minggu pertama Noir bakal jual yang pre-build di harga 1,7 dan barebone di 1,5. Jadi lebih murah 100.000 dari harga MSRP-nya. Dan langsung aja gue bahas kira-kira ini keyboard worth it atau enggak. Oke, jadi buat layoutnya dia ini 65% sama kayak namanya. Dan di sini kan bisa lihat untuk layoutnya sendiri dia pakai 65% dengan bottom row 625U dan modifier kanannya 1,25U. Jadi dia itu ada blockernya, dan gue lebih suka layout kayak gini karena 65% kayak gini itu menurut gue lebih khas daripada 65% biasa yang key-nya itu rapat-rapat. Terus dia juga ada knopnya di bagian atas, dan menurut gue si knopnya ini kelihatannya lebih kecil ya daripada knop-knop di keyboard-keyboard yang sering gue temuin. Tapi itu di bagian luarnya doang, karena kalau misalnya kalian lepas, dia itu pakai model rotary yang housingnya itu pakai D-shaft juga. Jadi kalau misalnya kalian pengen ganti, ini harusnya juga bisa kalian ganti, nggak ada masalah. Dan overall untuk feel dari si rotarinya oke, gue nggak ada masalah. Dia bahannya juga aluminium bagian si rotary atasnya itu. Dan feel-nya, resistensinya berasa, nggak yang smooth banget. Gue nggak ada komplain soal rotarinya. Dan akhirnya di keyboard lokal dikasih opsi keyboard yang multi layout. Di sini ada dikasih 4 layout, ada ANSI layout. Ini ANSI itu layout yang sering biasa kita lihat. Selain itu ada ISO layout, ada split spacebar ANSI, dan juga ada split spacebar ISO. Yang dimana untuk ganti layout ini kan harus ganti plate-nya juga, yang dimana menurut gue bakal lebih bagus kalau misalkan untuk ganti layout ini kita cuma perlu pakai satu plate aja gitu, kayak di keyboard QK atau di Neo itu gampang, tinggal ganti layoutnya doang udah kelar gitu, nggak perlu ganti nggak perlu ganti plate. Meskipun harga plate-nya pun menurut gue juga cukup terjangkau sih sebenarnya, di harga 69 atau di 79.000 gitu kan, bisa cek di teks yang ada di sini. Dan opsi multi layoutnya pun menurut gue juga kurang biasa ya, karena terutama si split spacebar ini gitu. Menurut gue ini sih sebenarnya preferensi gue aja, cuman gue tuh lebih senang kalau si multi layoutnya ini bisa kayak pakai sangan layout bottom row 7U gitu ya, atau pakai split backspace. Menurut gue bakalan lebih ganteng lagi gitu. Meskipun di sini juga sebenarnya kalau kalian lihat di PCB-nya itu tuh ada opsi split backspace juga, cuman default atau bawaannya yang sampai saat ini disupport cuman backspace biasa doang, dan ya jadinya cuman support si split spacebar sama ISO layout doang. Buat desainnya menurut gue si Spade 65 ini cukup unik ya, karena dia itu kalau misalnya kalian lihat di pinggirnya, dia itu kayak lumayan ada kayak lekukannya gitu. Terus dia juga nggak tajam-tajam pinggirnya, jadi nggak yang terlalu full kotak banget. Dan selain itu di bagian side profilnya dia tuh ada kayak semacam pattern-pattern yang menurut gue cukup unik, dan ini warna emas. Dan kebetulan di unit gue ini kan warna hitam, kalau nggak salah di versi yang warna satu lagi warna emas, dia itu full emas semua. Dan untuk di bagian belakangnya sendiri dia itu ada engraving spade-nya yang menurut gue desainnya cakep menurut gue. Dan secara overall desainnya minimalis, perpaduan warnanya juga oke. Warna keycapnya ini dia tuh perpaduan warna hitam, putih yang agak putih susu, putih beige lah ya bisa dibilang. Ada perpaduan warna emas yang agak kecoklatan di bagian aksen-aksennya dan juga di bagian legendnya. Dan menurut gue secara overall desainnya udah on point banget menurut gue. Buat build quality-nya, akhirnya material alunya di sini beda daripada Z1 dan Z2. Dan di keyboard alu 2 juta ke bawah itu gue sering temuin kalau keyboard alu itu biasanya menggunakan material aluminium, antara yang model kayak JMMK atau model kayak permukaan kulit jeruk, kayak yang bisa gue temuin di VX Cido 65 atau di keyboard Cido 65 waktu itu. Dia permukaannya tuh kayak kulit jeruk gitu, dan jujur gue nggak suka sama permukaan yang kayak gitu, terutama buat keyboard alu ya, karena keyboard alu jadi kerasa murah gitu. Dan di sini mereka pakai material aluminium 6063, dan menurut gue secara material, secara permukaan, anodize-nya pun juga upgrade. Bisa dikatakan menurut gue hampir setara kayak model keyboard Neo 65 gitu ya. Bisa dibilang udah hampir mendekati secara permukaannya, halus banget.
Kalau dibandingin sama QK yang dulu banget pernah gue bahas yang versi pertama, tentu ini lebih bagus secara permukaan, anodize dan segala macam. Jadi overall secara build quality buat harga segini gue suka. Nah buat paket pembeliannya menurut gue di sini lumayan beda juga, karena ini pertama kalinya gue ngeliat keyboard lokal dikasih keyboard jualannya dengan carrying back gitu. Ini udah kayak model-model custom keyboard model Neo, model QK, mereka tuh pada ngasih carrying back semua, dan di Spade 65 juga ngasih kayak gini. Kayak misalnya di dalamnya dikasih tutup mika plastik buat nutup si keyboardnya biar nggak debuan mungkin. Terus dapat kabel Type-C, dapat extra switch, extra keycap juga buat split spacebar dan ISO tadi. Dapat extra stabilizer juga buat pakai si split spacebar karena nambah stabilizer kan otomatis. Terus dapat kartu-kartu yang build-nya bagus banget ini. Ini buat buka manual book juga kalau kata Sinoir. Untuk koneksinya dia ada 3, ada dongle, ada Bluetooth juga. Untuk dongle-nya kalian bisa taruh di bagian atas keyboardnya. Ada tempatnya magnetik juga, jadi nggak gampang hilang dan bisa kalian simpan. Buat performa wirelessnya si dongle-nya udah oke, gue nggak ada masalah, no issue di tempat gue pakai. Ada wifi, ada PC gue pakai LAN sih, ini nggak ada masalah. Gue pakai mouse dongle juga, itu nggak ada interferensi sinyal. Setidaknya di setup gue ya, karena di beda setup biasanya juga beda kasus. Kayak routernya lebih deket, lebih jauh, itu juga ngaruh. Makanya bisa beda-beda. Bluetooth-nya juga pairing-nya juga cukup gampang, gue ganti koneksi gampang, jadi ya gue nggak ada isu soal koneksinya. Overall oke-oke aja. Dan untuk softwarenya dia di sini nggak support sama VIA, tapi dia punya software sendiri yang dimana secara fungsi softwarenya menurut gue ini udah bisa melakukan fungsi-fungsi dasar kayak gonta-ganti tombol. Dia ada event layout-nya juga yang bisa kalian otak-atik di sini. Jadi secara fungsi menurut gue ya ini udah melakukan fungsi dasar, jadi gue nggak ada komplain kecuali kalian mempunyai kebutuhan spesifik yang cuma bisa dilakukan di VIA, ya mungkin kalian bisa ngerasa ada yang missing di sini. Tapi buat gue pribadi, karena gue cuma ngelakuin fungsi dasar di keyboard yang support VIA pun, jadi ya gue nggak ada isu sih. Dan untuk keycapnya di sini mereka pakai PBT Daisapp Cherry Profile yang secara kualitas gue suka, karena ini secara kualitas mengingatkan gue dengan keycap kayak Xiaomi, Shenpo, kualitasnya udah kurang lebih sama kayak si Xiaomi ataupun Shenpo ini. Dan kalau PBT Daisapp itu kan biasanya di bagian pinggir-pinggir keycapnya itu rada puder ya, terutama yang berwarna gitu. Dan sementara di sini untuk warna hitamnya sendiri tuh konsisten banget di bagian pinggir-pinggirnya. Untuk yang versi warna coklat emasnya ini tuh juga konsisten, warnanya merata. Jadi untuk masalah keycaps di sini gue nggak ada komplain sama sekali, kualitasnya oke. Dan berita bagus ya, Sinoir juga bakal ngejual keycapnya si Spade 65 ini secara terpisah, yang dia jual di harga 149.000, tapi untuk layout 65% doang gitu. Karena gue lihat di video N1X gue yang lalu itu banyak yang nanyain juga soal keycapnya apa dijual terpisah apa enggak. Nah di Spade 65 ini mereka jual secara terpisah, nanti ya seperti biasa linknya mungkin bakal gue update di bawah. Buat switchnya di sini mereka pakai yang sama kayak di N1X, mereka pakai KTT, KU orange dan juga brown, karena gue sukanya linear jadi gue pakai yang orange. Dan overall si orange ini menurut gue salah satu linear switch yang out of the box udah smooth banget, menurut gue nggak perlu di loop lagi juga. Dia feel-nya udah snappy, smooth, dia long pole juga, jadi secara suara juga bakalan keluar gitu ya. Kalau kalian suka yang tactile silahkan ke yang brown. Menurut gue ini pilihan yang bagus daripada pakai gateronan lagi gitu ya. Dan kalau misalnya kalian nggak suka, kalian bisa ganti karena dia udah hot swap 5 pin juga. Jadi kalian bisa gonta-ganti sesuai sama yang kalian demen si switchnya. Buat stabilizer di sini support flat mount, dan di sini kita juga nggak dikasih opsi untuk bisa pakai PCB mount. Dan buat gue pribadi sih kayak gini nggak masalah ya, karena flat mount juga bisa nggak rattle dan tetap bagus. Dan di sini kebetulan tuningan dari si flat mount stabilizer pun juga udah bagus gitu. Jadi gue juga nggak masalah ya, meskipun dia nggak bisa PCB mount. Karena PCB mount jujur aja masangnya pun juga lebih susah gitu. Gue lebih senang dengan masang yang lebih gampang kayak si flat mount ini. Oke, lanjut ke bagian dalamnya. Untuk bongkarnya tinggal buka screw yang ada di bagian bawah, ada 6 screw gitu, tinggal dicopot udah bisa langsung akses ke bagian dalamnya. Untuk plate sendiri mereka pakai bahan polikarbonat. Ada flex cut-nya juga. Di sini kalian bisa lihat flex cut-nya itu membentang di masing-masing barisnya untuk ngincar flex, karena keyboard ini memang pengen ngincar flex. Dan pinternya adalah di bagian PCB-nya juga dikasih flex cut juga di masing-masing barisnya gitu ya, kalian bisa lihat. Dan kalau kalian tanya flex apa enggak bang, iya, dengan desain kayak gini PCB flex cut, plate flex cut juga akhirnya
si keyboardnya sendiri juga bisa ngasih karakter tapping feel yang cukup flex juga bisa dibilang. Dan untuk bagian gasketnya di sini mereka pakai sistem lift yang pakai batang-batang tipis ini, dan mereka pakai silikon gasket juga untuk si gasketnya. Gue lebih setuju desain kayak gini biar pergerakannya itu ada pada si plate-nya bukan pada si gasketnya. Karena kalau misalkan pakai kayak poron gasket zaman-zaman dulu itu tuh si poron gasketnya lama-lama bisa kempes dan terlalu banyak compression ya, jadi feel-nya tuh malah jadi lebih stiff, terutama pakai poron gasket yang lebih tebal-tebal gitu. Dulu sering banget gue temuin keyboard-keyboard kayak gitu. Gue kasih tips dikit, kalau kalian pengen lebih flex lagi, kalian bisa cabut aja si case foam sama si platformnya. Tapi dengan catatan nanti suara keyboardnya bakalan jadi lebih kecil atau jadi lebih muted, karena kan si PCB-nya ada flex cut, di plate-nya juga ada flex cut. Dan karakteristik dari PCB flex cut itu adalah suaranya nanti bakalan lebih kecil karena ada potongan-potongan tadi, jadi getaran dari si suaranya itu bakalan bakalan melebur dengan si potongan-potongan tadi. Gitu, itu adalah salah satu karakteristik dari PCB flex cut. Ya, kalian bisa coba-cobain aja konfigurasinya kayak gimana, karena keyboard ini kalian bisa bongkar-bongkar sesuai yang kalian mau. Nah, buat tapping feel sendiri, menurut gue si keyboard ini udah soft banget tapping feel-nya, meskipun dia pakai switch long pull, tapi ngetik di sini nggak berasa di ujung jari itu tajam-tajam, justru malah nyaman ya. Gue juga cukup nggak nyangka ini persis sama kayak experience gue yang gue alamin di N1X. Fun banget ngetik di keyboard ini. Dan fleksibel juga, kalau lebih flex tadi gue udah sempat kasih tipsnya, kalian bisa coba-cobain aja config yang mana yang enak. Kalau kalian pengen feel-nya lebih stiff lagi, kalian bisa cobain si plate FR4-nya karena harganya juga cukup terjangkau, jadi menurut gue worth to try buat kalian yang pengen ngerasain lebih stiff lagi atau pengen suaranya lebih high pitch lagi daripada si plate bawaannya. Buat akustiknya foam-foaman udah lengkap, case foam, platform, ada ekstra mika gitu juga di bagian bawahnya, ada dapat poron sheet juga. Pokoknya semua akustiknya sudah di provide full, sama Noir udah lengkap. Tinggal kalian coba-cobain aja, copot sana sini, pasang sana sini buat tahu kira-kira karakter suara yang pas menurut kalian yang mana. Dan dia juga udah nggak hollow, out of the box, udah aman. Untuk karakter suara kalian nggak perlu pusingin. Secara karakter suara menurut gue dengan konfigurasi si switch orange ini, dia karakternya lebih ke arah talky, tapi yang lebih ke arah high pitch ya, bukan yang deep gitu. Dan silakan kalian dengerin sendiri. Dan buat kesimpulannya, sepertinya Noir memang mencoba resep baru di Spade 65 ini, dan menurut gue mereka udah cukup berhasil nge-deliver semua hal itu di Spade 65 ini. Secara build quality udah jauh lebih upgrade daripada Z1 dan juga Z2. Dan secara pricing yang paling penting, menurut gue si Spade 65 ini pricingnya sekarang lebih masuk akal. Karena melihat persaingan keyboard-keyboard di bawah 2 juta alu, pre-build maupun barebone itu udah agresif banget di harga pre-build dan juga barebone si Spade 65 ini menurut gue jauh lebih masuk akal. Dan selain itu untuk masalah keycaps udah bagus, quality-nya nggak bisa komentar juga gue. Selain itu untuk desain internalnya udah bisa ngasih tapping feel yang flex. Kalau kalian pengen lebih stiff bisa cobain FR4. Kalau kalian pengen lebih flex lagi bisa dimainin foam-foamnya kayak gimana sesuai yang kalian mau. Dan menurut gue harga plate-nya pun juga tergolong murah sih untuk harga plate ya, di bawah 100.000. Jadi gue jujur nggak tahu bisa ngomong jelek apa soal keyboard ini. Paling untuk perkara dia nggak support VIA. Menurut gue pribadi ya, ini buat menurut gue pribadi aja nih. Menurut gue sebuah keyboard tidak support sama VIA itu menurut gue nggak apa-apa selama si keyboardnya bisa melakukan fungsi dasar yang bisa dilakukan sama VIA, kayak gonta-ganti tombol, kayak gonta-ganti layer. Selama ada itu menurut gue nggak ada masalah sama sekali untuk tidak ada VIA, karena VIA itu juga menurut gue bagus karena dia bisa melakukan hal-hal yang tidak biasa ada di software keyboard gitu. Dan makanya itu balik lagi ke kebutuhan kalian. Apakah kalian benar-benar membutuhkan opsi-opsi, fitur-fitur di software itu? Karena gue pribadi pun yang udah bertahun-tahun pakai keyboard yang support VIA pun, gue cuman menggunakan fungsi-fungsi dasarnya aja gitu. Jadi ketika di keyboard lain yang nggak support VIA, gue pakai, oh dia udah bisa gonta-ganti ini, ya gue juga nggak ada masalah. Makanya balik lagi ini ke kebutuhan kalian. Kalau kalian mungkin pakai fungsi-fungsi yang lain yang lebih spesifik tadi, mungkin kalian ngerasa ada yang missing gitu dari keyboardnya. Ya makanya itu kan ke kebutuhan kalian ya.
Dan ya, gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal si Nolir Spate 65 ini. Seperti biasa, kasih tau pendapat kalian di bawah, like dan share jika bermanfaat. Follow semua sosial media kami di IG, TikTok, join comments kami juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Gue Luis dari Keren Kita KD. Sampai jumpa di video berikutnya.